Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang startup unicorn yaitu dari Forecavi. Anggota kelompok kami terdapat dari Alicia Novitri, Gajita Renata, Telita Gratia, dan Vena Nadifa. Pada bagian introduction dari Forecavi, Forecavi merupakan perusahaan kopi retail yang didirikan pada tahun 2012 oleh Vico Lomar di Jakarta, Indonesia. Forecavi mengutamakan kualitas kopi serta menjadi sebuah komoditas penting yang mampu mendorong ekonomi domestik yang bisa dinikmati sebagai gaya hidup masyarakat Indonesia dalam jangka waktu yang panjang. Forecavi berbeda dengan brand lain sesuai dengan visinya yaitu menjadikan Forecavi sebagai pemain penting yang dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen kopi berkualitas tinggi nomor 1 di dunia. Oleh karena itu, hingga saat ini Forecavi yang telah memiliki 110 gerai yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Next. Kemudian, merupakan value proposition dari Forecavi. Terdapat dari 3 bagian, futuristik, eco-friendly, dan juga quality. Pada bagian pertama yaitu futuristik, di mana semua gerai dan cabang Forecavi menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi, mulai dari mesin espresso yang memakai standar mesin Case Van der Western yang terkenal canggih baik dari segi fitur maupun kualitasnya. Kemudian terdapat mesin grinder measure hingga alat-alat lain yang digunakan di sepanjang proses pembuatan kopi mereka. Dengan dukungan mesin-mesin canggih ini, tujuannya tentu saja untuk memberikan kopi-kopi yang terbaik yang disajikan dengan sepenuh hati bagi seluruh pelanggannya. Selain itu, Forecavi juga memiliki aplikasi mobile sendiri yang bernama Forecavi. Aplikasi ini dianggap sebagai inovasi karena mendobrak pembatas yang membatasi antara pelanggan dan kedai kopi, di mana dengan aplikasi ini, para pelanggan dapat memesan kopi hingga mengetahui berbagai informasi, produk, atau layanan yang mereka inginkan. Hal ini memenuhi salah satu misi kedai ini, yaitu For Energy, di mana Fore menambahkan para pelanggannya bisa mendapatkan kembali energi setelah menikmati sajian kopi-kopi berkualitas dengan cara yang mudah. Segala kemudahan dan cara pemesanan yang sangat praktis ini menjadikan aplikasi Forecavi telah diunduh lebih dari 100.000 hanya dalam waktu sebulan setelah launching. Penyampaian ini sekaligus menempatkannya pada urutan nomor 1 top free app untuk kategori food and drink. Kemudian pada bagian yang kedua yaitu eco-friendly, di mana sebagian besar material yang digunakan untuk menyajikan berbagai menu di Forecavi menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Forecavi ingin berkontribusi dan memberikan dampak positif untuk alam sekitar untuk keberlangsungan lingkungan hidup, yaitu environmental sustainability. Hal ini berhubungan dengan konsep for environmental dan for ecosystem yang dianutnya. Forecavi yang telah menerima kebaikan alam berupa hasil bumi kopi ingin mengembalikan kebaikan yang sama bagi alam, yaitu dari bumi untuk bumi. Kemudian setiap outlet dan gerai Forecavi memiliki ciri khas khusus, yaitu tampilan desain interior yang serba putih dengan berbagai dekorasi tanaman dan juga konstruksi yang bertema vertical garden. Hal ini sekaligus menjadi semacam peneguhan terhadap komitmen dan semangat penyelamatan lingkungan yang Fore usung sejak awal. Dengan kata lain, konsep desain interior setiap gerai Forecavi yang menggabungkan konsep alami ini seolah menjelaskan bahwa mereka ingin membawa suasana hutan yang segar di tengah lingkungan perkotaan yang modern dan cenderung sibuk, sehingga mampu memberikan suasana yang nyaman dan relaksasi bagi para pelanggan mereka. Kemudian bagian yang ketiga yaitu quality, di mana Forecavi hanya menggunakan kopi-kopi Arabica pilihan dari berbagai daerah di Indonesia yang didapatkan secara langsung dari perkebunan-perkebunan organik dengan mengunsur prinsip direct and fair trade. Selain itu, sejumlah menu yang ditawarkan Forecavi pun bervariasi, bukan hanya espresso base saja, tetapi juga menu-menu minuman lainnya yang dibuat dengan berbagai campuran seperti susu dan sirup. Minuman ini tentunya ditujukan bagi pelanggan yang ingin menikmati menu yang lebih ringan dan flavorful, di mana komposisinya tetap menggunakan bahan berkualitas tinggi dan juga berbahan alami sehingga sehat untuk dikonsumsi. Next. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai industri analisis. Pada industri analisis terdapat industri trends, yang dimana
Menurut riset Tofin, menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan coffee shop di Indonesia yang semula di tahun 2016 hanya sekitar 1.000 gerai, hingga di tahun 2019 dapat mencapai lebih dari 2.800 gerai, menunjukkan bahwa eh, tingkat konsumsi kopi domestik yang terus meningkat bahkan hingga 3 kali lipat, membuktikan bahwa terjadi perubahan budaya dan kebiasaan di Indonesia. Berikut merupakan penyebab terjadinya perubahan budaya. Yang pertama, terjadinya tren atau kebiasaan eh, nongkrong sambil minum kopi. Yang kedua, hadirnya ojek online yang semakin memudahkan masyarakat membeli apa yang diinginkan. Lalu ketiga, adanya sosial media yang membuat masyarakat terupdate dengan marketing coffee shop yang ada, termasuk Fore Coffee. Yang keempat, meningkatnya daya beli konsumen. Lalu di bagian B ada analisis pesaing. Berikut merupakan analisis pesaing yang dimiliki oleh Fore Coffee. Yang pertama ada Starbucks Coffee dengan range harga 25.000 hingga 90.000. Dengan beberapa keunggulan seperti tempat yang nyaman, lalu memiliki menu yang lebih bervariatif, serta cita rasa konsisten. Namun Starbucks memiliki kelemahan, yaitu harga yang cukup pricey sehingga tidak dapat dijangkau oleh semua kalangan. Yang kedua, yang menjadi pesaing dari Forex Coffee sendiri adalah kopi kenangan. Dengan range harga 18.000 hingga 35.000, kopi kenangan memiliki keunggulan, harga yang lebih terjangkau, lalu outlet yang dapat ditemukan di mana-mana. Kelemahan dari kopi kenangan sendiri adalah outlet sekitar yang hanya tersedia untuk take away, lalu menu yang hanya yang dapat ditemukan di coffee shop yang lain. Lalu bagian 3 ada pastel analitis yang dimana berisi politikal seperti undang-undang mengenai pembatasan sosial berskala besar yang sedang dialami oleh coffee shop yang ada, yang semula satu meja terdiri dari 4 kursi dan untuk saat ini hanya dapat diisi oleh 2 orang. Lalu karena adanya undang-undang ini eh, mewajibkan adanya hand sanitizer di coffee shop yang ada, menambah pendapatan kita berkurang, namun kita memiliki pengeluaran tambahan untuk membeli hand sanitizer. Lalu pada segi ekonomi, kondisi persaingan yang akan menjadi semakin ketat karena banyaknya coffee shop yang baru dengan kelas menengah dan harganya pun terjangkau, ditambah dengan situasi saat ini yaitu COVID-19, dapat menurunkan tingkat pembelanjaan konsumen secara offline yang berdampak negatif pada Forex Coffee. Namun di sisi lain, dengan jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, dapat mendorong peminatan yang tinggi pada coffee shop, ditambah dengan gaya hidup dan budaya minum kopi yang sedang terjadi. Hal ini dapat diharapkan akan menjadi peningkatan terhadap Lalu untuk sosial, dengan perubahan zaman serta budaya minum kopi yang dapat dinikmati di aktivitas sehari-hari, saat ini masyarakat memiliki kebiasaan nongkrong sambil minum kopi. Kebiasaan tersebut yang lebih didominasi oleh anak muda di Indonesia menciptakan gaya hidup baru dalam mengkonsumsi kopi tersebut. Dari sisi teknologi, Fori dapat mengembangkan teknologinya eh, melalui banyaknya mesin espresso dengan teknologi yang sudah canggih. Hal itu dapat menunjang dalam proses produksi Forex Coffee sendiri. Lalu dari sisi environment, Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ketika musim hujan tiba, terdapat pengaruh terhadap biji kopi yang dihasilkan. Ketika curah hujan tinggi, lebih dari 2.200 mm per tahun, akan rentan menurunkan kualitas buah kopi. Selain itu, jika curah hujan pada tanaman kopi Arabica terlalu tinggi, dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan tanah. Lalu ada dari sisi legal, pada saat ini, untuk mendirikan badan usaha, mendapatkan kemudahan dalam pendiriannya. Hal-hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, seperti beberapa bentuk legalitas perusahaan, merek, dan legalitas nama. Hal-hal peraturan terkait tertuang pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.
Lalu dari The Five Porter, persaingan antar perusahaan sejenis. Saat ini sengitnya persaingan antar bisnis kopi untuk menarik pelanggannya. Banyak coffee shop membuka peluang untuk lebih menarik pelanggan. Dan lokasi coffee shop yang tersebar di mana-mana, dengan adanya wabah COVID-19 ini, banyak offline store beralih ke online store dengan menggunakan produk kemasan agar produk yang dihasilkan tetap higienis. Lalu masuknya pesaing baru. Banyak pesaing baru yang saat ini menjual kopi untuk mendapatkan penghasilan lebih. Salah satunya adalah McDonald's, di mana saat ini McDonald's menjual kopi dengan paket sarapan paginya. Namun, di sini Forecafe memiliki diferensiasi dari segi produk yang lebih unggul dibandingkan pesaing yang baru, karena kualitas kopi yang lebih unggul dan juga menu yang lebih bervariatif. Kekuatan tawar-menawar penjual atau pemasok. Saat ini pertumbuhan biji kopi sedang meningkat dengan kualitas dan harga yang bervariatif. Jika membeli biji kopi langsung dari petani dengan kuantitas yang lebih banyak, akan mempengaruhi daya tawar-menawar pemasok. Lalu, kekuatan tawar-menawar pembeli atau konsumen. Kekuatan tawar-menawar pembeli atau konsumen tidak terlalu berpengaruh karena berapapun jumlah kuantitas yang dibeli, konsumen tidak dapat melakukan tawar-menawar pada harga yang telah ditetapkan. Lalu untuk pengembangan produk substitusi, terdapatnya variasi minuman dengan teh ataupun milk-based menu yang dapat dipilih oleh pelanggan apabila pelanggan tidak dapat atau tidak suka minum kopi. Next. Lalu ID generation dari Forecafe adalah Forecafe merupakan startup coffee dengan tipe bisnis retail yang berusaha menyajikan kopi dengan kualitas terbaik untuk para customer-nya. Nama Forest sendiri diambil dari singkatan kata forest yang juga menjadi dasar dari konsep bisnis minuman kopi tersebut untuk berkembang. Hingga kini, Forecafe telah memiliki ratusan gerai yang aktif menyuguhkan kopi dengan kualitas terbaik. Keseluruhan gerai coffee shop tersebut rata tersebar di area perkotaan di Indonesia. Next. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai strategi marketing yang dimiliki oleh Forecafe. Di dalam perjalanannya bisnis Forecafe ini, pastinya terdapat beberapa strategi pemasaran yang dilakukan agar perusahaan ini dapat dikenal di masyarakat. Berikut merupakan beberapa strategi pemasaran yang dimiliki oleh Forecafe yang dibagi menjadi pemasaran untuk meningkatkan branding perusahaan dan pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Next. Yang pertama ada branding, di mana Forecafe merupakan perusahaan startup coffee Indonesia yang saat ini melaju dengan sangat meningkat sepanjang tahun 2021 hingga di awal tahun 2022 dengan keberhasilan perusahaan tersebut membuka 42 gerai baru di beberapa kota yang tersebar di Indonesia. Hal ini membuat jumlah angka gerai bertumbuh meningkat sebanyak 55% dibandingkan dengan tahun 2020. Membuka banyak gerai ini dilakukan oleh Forecafe untuk menjalankan perkembangan pemasaran dengan mendorong angka ekspansi gerai agar para masyarakat mengetahui brand tersebut dan perusahaan ini memiliki branding yang kuat untuk menjalankan teknik pemasaran lainnya. Yang kedua ada partnership, di mana ada beberapa teknik pemasaran yang dimiliki oleh Forecafe, yaitu dengan bekerja sama dengan beberapa mitra food delivery seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan juga Traveloka Eats, di mana perusahaan ini meluncurkan produk musiman spesial hingga lini produk makanan terbaru yang bernama Fore Daily. Fore Daily tersendiri ini merupakan rangkaian menu sandwich dengan dua pilihan, yaitu panini dan perusahaan yang bisa dipesan melalui mitra food delivery tersebut. Selain itu, Forecafe tersendiri juga memiliki aplikasi yang bernama Forecafe yang dapat digunakan untuk membuat pesanan yang bisa langsung dikirimkan ke tempat pembeli via delivery atau ambil di Forestore terdekat, di mana aplikasi ini memiliki banyak sekali promo-promo dan diskon yang tersedia secara harian yang dapat digunakan dengan mudah. Setelah itu, terdapat strategi pemasaran lainnya, di mana Forecafe akan bekerja sama dengan perusahaan besar lainnya untuk memperluas cangkupan pasar, seperti salah satu contohnya, Forecafe memaksimalkan
penggunaan media sosial dengan melakukan kemitraan dengan Disney. Kemitraan dengan Disney ini dilakukan secara digital, di mana pemasaran ini digunakan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram dengan memperingati hari ulang tahun Mickey Mouse ke-90 di awal November 2018. Fore Coffee yang dikenal dengan perusahaan yang menjual kopi ini diasumsikan memiliki pangsa pasar orang dewasa. Namun dengan adanya kemitraan ini, Fore Coffee memanfaatkan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pangsa pasarnya tidak mengenal umur. Nah, yang terakhir, Fore Coffee juga bekerja sama dengan perusahaan besar di mana Fore Coffee juga bekerja sama dengan para influencer atau artis ternama dengan tujuan yang sama, yaitu memperluas cakupan pasar. Hal ini dilakukan Fore Coffee dalam merayakan ulang tahun keempat dengan menggandeng penyanyi Indonesia Vidi Aldiano menjadi Chief Saver Advisor dan meluncurkan rangkaian minuman musiman terbaru bernama The Classic Treasure Series yang tersedia selama 3 bulan, di mana dengan berjalannya perusahaan ke tahun 4 ini, Fore Coffee memaksimalkan branding perusahaan tersebut dengan Green The Essential sebagai simbolisasi semangat dan tekad yang semakin mantap untuk memaksimalkan penjualan dan value perusahaan melalui teknik pemasaran ini. Next. Selanjutnya ada listen learning. Fore Coffee menyusun konsep terhadap coffee shop mereka dengan cara mendesain coffee shop agar terlihat sejuk yang dibalut dengan konsep alam dan perpaduan warna bangunan putih untuk menambah keestetikan Fore Coffee. Dengan adanya hal tersebut, tentunya dapat menciptakan suasana nyaman terhadap setiap pengunjung yang datang. Fore Coffee juga terus memperhatikan kualitas produk yang akan diberikan, mulai dari bahan baku yang mereka pilih langsung dari perkebunan atau tangan pertama hingga pengolahan kopi yang mereka lakukan dengan menggunakan mesin berteknologi tinggi yang dipercayai dapat menjaga rasa khas yang dihasilkan dari biji kopi tersebut. Selain itu, Fore juga melakukan kerjasama dengan layanan pesan antar makanan seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood untuk memecahkan solusi bagi customer yang hendak menikmati Fore Coffee namun malas untuk datang ke coffee shop mereka. Dengan adanya aplikasi yang mereka sediakan juga sangat mempermudah customer untuk melakukan transaksi bersama Fore Coffee. Lalu pelajaran apa yang diperoleh setelah menganalisis Fore Coffee? Kita perlu memperhatikan detail apa yang pada perusahaan kita, baik dalam mempertimbangkan keuntungan hingga pengaruh apa untuk global. Hal ini bertujuan agar kita dapat mengimplementasikan hal tersebut kepada bisnis kita nanti. Setiap rencana hingga proses berlangsung perlu adanya kontrol yang baik agar bisnis berjalan dengan semestinya. Kita juga perlu mempertimbangkan atas ancaman dan kendala yang akan terjadi seperti pada Fore Coffee, yang mana memiliki kompetitor cukup kuat, namun mereka berupaya untuk mengembangkan inovasi terhadap bisnis coffee shop mereka hingga namanya dapat tersebar sebesar sekarang. Yang terakhir ada conclusion. Fore Coffee merupakan startup kopi yang menyediakan segelas kopi dan memiliki harapan bagi seseorang yang menyeduhnya dapat merasakan sensasi kemurnian kopi dari mereka. Fore Coffee merupakan salah satu coffee shop yang telah memiliki ratusan gerai yang telah tersebar di Indonesia. Fore Coffee juga mengutamakan konsistensi dan inovasi layanan di berbagai aspek, termasuk produk dan aplikasi yang mendukung layanan bagi konsumen. Fore Coffee juga muncul sebagai brand kopi yang mengedepankan kualitas produk. Inovasi yang dihasilkan oleh mereka adalah dengan meluncurkan menu racikan baru yang mana belum ada di kompetitor lain. Fore juga memperhatikan kemasan terhadap produknya, yaitu dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan dan mendukung kelestarian lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.